Ada saatnya kita sulit untuk prediksi apa yang akan terjadi. Saya ingat Yesus bilang begini. Kalau musim iklim cuaca di sekitarmu kau bisa tahu, ya, waktu langit merah, sore hari engkau tahu besok mau apa. Pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tapi tanda-tanda zaman tidak. Bayangkan, Alkitab bilang ini zaman jahat, dunia semakin rusak, tapi pada pandangan orang dunia, dunia semakin baik. Dulu jangankan melihat gambar, dengar berita dari benua yang lain, waduh ya, oh salah saya, bukan dengar berita dari benua lain, ini antar kota saja, satu provinsi. Oh, sekarang kita dimudahkan saudara, dimudahkan. Bayangkan sekarang daripada lelah mau bataria panggil pada orang, kurang mau tindis WA, adek so bangun. Mau bayangkan ini, cuma baku sehi kamar, Veta bangun jo, mau kan? Lama-lama semua baku WA deng brur. Oh, kan ini dunia masa kini. Oh, di kamar mandi no, daripada mau bataria kan? Jadi semua no, WA, pasang tuh air, kan? Saya tiba-tiba merasa saudara, pantas sekarang kita tidak lagi, sebenarnya itu kangen, rasa rindu itu hampir hilang sekarang ini. Kenapa? Karena kita kan berkomunikasi terus. Nanti dengan orang yang hilang komunikasi baru orang dapat ingat. Kalau dapat ingat. Gitu toh. Cuma orang yang saudara suka sekali mau hubungi, baru saudara hubungi. Ya, tapi kalau enggak, ini justru karena ini baca cerita, baku dapat dengan orang-orang sampai orang-orang jauh. Itu sudah sangat biasa. Ya. Itu ya. Saya tiba-tiba ingat zaman dulu itu kalau orang mau pergi Jakarta, orang yang antar menangis sama dengan orang mati. Padahal cuma pergi Jakarta nih. Malah kalau sekarang aku tak tahu awal. Tuh ya pakai menangis ya. Karena justru memang sih rasa menangis, ada rasa tertawa. Ya apa? Dia naik pesawat, bilang, "Ma, so di pesawat." Tuh? So sampai. So turun tangga, kan? Orang tahu semua, lihat deh ya. Jadi biasa, semuanya jadi biasa. Yang ngeri adalah kita perlakukan Tuhan seperti itu. Orang so kehilangan kerinduan, sudah ada yang namanya kerinduan. Apa yang seharusnya
Kita kasihi, kita tidak lagi kasihi. Nanti saudara waktu pegang HP baru, yang saudara sayang sebenarnya HP itu. Bukan orang-orang yang ada di dalam. Coba kok, ini cerita betul. No? Nah itu HP itu yang. Nanti kalau ganti lagi HP, coba HP itu kalau masih baru, ya dapat rasa dan sayang sekali tuh HP. Ya, Marco di Solama biar ciri le, terusin apa peduli biar jo, tuh so biasa biar jo kasih ciri. Coba saudara lihat ya, saya baca saudara perhatikan jangan tidur ya. Ini sudah pancing sekali ini udara ini. No? Taruh di dalam hati saudara, ini bayangkan orang baru bicara tentang rasa rindu. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Ingat saudara, waktu itu tidak tanya hukum mana yang terutama dalam Alkitab, karena Alkitab belum ada. Ya, saya bilang ke saudara toh, sampai gereja mula-mula kan itu kan tulisan-tulisan para rasul ini apa? Perjanjian baru. Jadi masih baru ada itu perjanjian lama. Jadi waktu ditanya hukum mana yang, karena memang waktu itu yang ada. Ya, perjanjian lama saja yang ada. Tapi sekali lagi Yesus datang dan Yesus sedang memperkenalkan cara pandang, cara pikir perjanjian baru. Waktu saudara lihat perjanjian lama, ini menjadi latar belakang kenapa ada perjanjian baru. Gitu ya. Jadi perjanjian lama tetap penting. Karena kalau tidak juga saudara tidak tahu ini maksudnya apa sebenarnya. Latar belakangnya apa. Gitu ya. Ya saudara, guru, hukum mana? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Lalu jawab Yesus kepadanya. Bayangkan ini Yesus yang jawab. Hukum mana yang terutama toh? Yesus bilang, ini yang terutama. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti kalau sekurang ini cuma dua. Tuhan sudah tekankan jangan mencuri, jangan berzina, jangan ingin orang punya, apalah. Tuhan sudah tekankan tuh. Nah, ini kalau orang mau cari alasan dia semua bilang begitu. Nah, apa cuma ini? Yang penting mengasihi. Baca lagi Yohanes 14 kalau begitu. Coba kita baca sama-sama. 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ulang. 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ulang. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu. Ini hukum yang
pertama dan terutama. Saya bilang ke saudara, ya. Waktu saudara semakin mengasihi Tuhan, semakin taat, saudara akan temukan hal-hal yang dulu saudara anggap ini tidak apa-apa. Ya. Kemudian saudara semakin dicerahkan. Dulu 1+1 2. Kemudian setelah ada aljabar, ya, saudara lihat ada apa? Persamaan apa? Persamaan apa? Kalian tahu enggak? Saya kok tiba-tiba lupa istilahnya. Ya. Iya, maksudnya sudah cuma terangkan itu. Maksudnya, jadi bayangkan kalau dulu kan 1+1 sama dengan 2. Oh, matematika datang dan dia backing panjang DP jawaban. Jadi panjang DP jawaban. Ini contoh saja. 1+1 sama dengan 2 toh. Kan boleh begini. 1+1 sama dengan 3 kurang 1. Sama-sama 2. Jadi kompleks. Sekarang memang ada cara-cara tertentu kadang-kala karena maksudnya tertarik juga ya. Saya kadang-kala simpan videonya saudara ya. Karena maksudnya memudahkan cara kerja penyelesaian soal matematika misalnya. Ya. Saudara juga kan terkejut kalau lihat ini SPKP. Ya, ini video-video yang disimpan kadang-kadang saya juga waktu periksa kembali. Hah? Oh ini kok kita ada simpang. Toh, saudara. Maksudnya bukan apa-apa. Ya, kadang-kala ada hal-hal yang kita temui di sekitar, ya, yang ternyata membuat oh kalau kita tahu ini kan jadi lebih gampang rupanya, ya, untuk menyelesaikan. Yang dulu dong kasih tak putar, ternyata ada DP apa? Penyelesaian yang lebih mudah. Saya kadang-kadang berpikir kalau begitu for apa dang? Ini pelajaran-pelajaran dulu susah sekali ternyata kenapa cuma begini langsung dapat. Tuh orang masih bareken, tuh anak kecil so dapat. Tuh DP omak masih bareken. Tuh anak so tahu 75 x 35. Terus baru mau dengar jong pusing. 75 x 3 saja baru mau baku reken. Tuh anak kecil bilang dia kok tahu. Nah, bayangkan saudara. Ya, sekarang so ada ya rumus-rumus yang mempermudah. Tuh. Ini pelajaran di sekolah. Nah saudara, semakin kita naik tingkat sebenarnya ya, otak kita semakin berkembang, semakin terlatih, saudara akan semakin lebih mudah sebenarnya berpikir. Saudara tiba-tiba tahu, oh pantas begini, karena ternyata dia begini. Nah, gitu tuh. Mengapa akhirnya orang menganggap manusia itu semakin tua semakin bijaksana? Coba. Tuh, biasanya orang dia mau tanya pak orang tua kayak apa? Karena itu dianggap lebih bijaksana dibanding yang muda. Sekalipun ternyata sejarah manusia mencatat sejarah masa kini saudara ya, usia bukan lagi persoalan.
Ternyata sekarang yang tua tidak selalu dia dewasa. Sekarang malah anak kecil. Aduh saudara, saya pernah begitu terpesona dengan anak kecil. Kayaknya dia umur 5 tahun. Ya, dia menasehati mamanya. Nah, itu dia enggak tahu kalau mamanya bikin video. Kayaknya anak itu malah belum mandi. Ya, dia menasehati mamanya karena mamanya mau berpisah dari papanya. Dan anak kecil itu memberitahu, saudara, saya waktu itu perasaan pernah share, wah itu enggak tahu 10 tahun lalu atau lebih. Ya, itu lumayan terkenal video itu. Lumayan viral pada waktu itu, saya enggak tahu sekarang hilang ya. Ada anak, bayangkan kalau anak kecil kok bisa menasehati mamanya. Kalau anak SMA masuk akal, dia sudah mulai dewasa. Ini bayangkan saudara, kalau mamanya bisa dinasihati oleh anak umur 5 tahun. Saudara bayangkan kalau saudara baru SMA, kong soni boleh ator. Orang tua soni boleh ator tareen. Tuh. Gitu. Saudara, ini tahapan-tahapan yang seharusnya terjadi. Ya. Baik dalam hidup kita secara alami, toh, pertumbuhan kita. Ya, secara fisik saudara kemudian akhirnya semakin mengerti misalnya cara saya kadang-kadang bilang ke anak-anak, ngoni lihat mama cuci piring. Toh, di sini saudara tidak semua orang boleh cuci piring. Iya. Saudara pikir kan saudara tahu toh? Mari kalau dipastorin boleh. Nanti saya cuci. Iya. Daripada saudara cuci kok kita cuci ulang toh. Lebih beta cuci sendiri. Jadi saudara di sini tamu-tamu bukan karena apa? Enggak usah, taruh jo. Karena kita enggak percaya dong mau cuci piring. Nah, ini bisa tahu dari mana? Ini semakin saya mengerjakannya, ya makanya saudara kalau lihat Veta cuci piring atau siapa begitu kan, saya kadang-kadang berpikir ya kan dulu kita jadi begini bukan karena tiba-tiba kok jadi begitu, dari dulu begitu enggak ya. Jadi ini ternyata bertahap. Kemudian saya mengerti, oh begini supaya lebih bersih, lebih cepat tapi bersih, akan begitu saudara. Nah, sadar kan begitu? Yang tukang masak, mesti bagi, lama-lama dia so tahu. Oh ternyata ya baking lombo daging yang mengeras di freezer. Oh, belum pernah baking, Marso tahu DP cara. Cuma 5 menit. Ya, yang so membeku di freezer, ya enggak perlu siram air panas. Kita bilang, ya kurang mau coba. Kurang mau coba, gampang kok. Cuma 5 menit. Ini kan bukan dapat tiba-tiba. Berarti melalui berbagai tahapan. Ya, akhirnya dulu susah sekali mau baking. Sampai 1 jam lain kali belum lombo. Sotono lebih suka cuma tono ya. Mesti tunggu rebus dulu. Ya, ternyata ada yang pakai air biasa. Ya, udah jauh. Bukan mau bercerita itu. Saya cuma mau bilang ke saudara, ya, kadang-kala kita ini memang perlu waktu untuk mencapai sesuatu. Ya. Makanya saya waktu lihat orang yang bilang, susah dong menjadi kudus. Susah dong kau masuk surga. Karena kau memang terbiasa tidak taat. Waktu kau membiasakan dirimu, melatih dirimu untuk taat dan menghormati Tuhan, mengenalnya, mengasihinya, kemudian saudara akan temukan justru hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan ya.
Jadi waktu aku melakukannya, bukan kita mau minta doi. Tapi cuma itu kerinduanku Tuhan. Ya, semakin saudara mengenal dia. Mengapa engkau semakin mengenal dia? Karena saudara semakin taat. Waktu kau semakin taat, kau semakin masuk, semakin mendekat. Maka saudara akan sampai pada keputusan hati. Tuhan, aku tidak mau menyakiti hatimu. Kalau taat itu adalah bukti dari kasih. Oh Tuhan, karena engkau, aku mau taat. Menurut dunia, menurut orang Kristen yang tidak mengasihi Tuhan, yang pas dengan cuaca sekarang apa? Hah? Tidur. Ibadah tidak pas dengan cuaca. Memang segala sesuatu yang menyenangkan daging itu selalu pas dengan apapun. Saudara pasti akan berpikir seperti itu. Tapi kalau ibadah, ujang-ujang mengantuk. Kalau panas-panas itu panas sekali. Ya. Kalau lapar kong ibadah, ya ini kok karena so lapar. Setelah so makan, ya so lari di mata. Kok bagaimana dong ini? Bagus. Coba saudara kalau tidak betul. Ini kok kita kok ini dia kenapa kita mengantuk? Karena kok kita ada puasa ini. Toh, so itu kita lapar. Setelah makan, kenapa angko mengantuk? Ya, so lari di mata. Ya, bilang jo kalau angko memang yang mau dengar patukan. Kadang-kadang ini minum kopi bukan untuk supaya tahan mata. Habis minum kopi, kenapa kita coba ngantuk? Kalau tahu begitu lebih tadi tidak usah minum tuh kopi. Tadi sudah kayaknya jam 2:30 tadi. Kenapa kita semangat tuh sekali? Saya sempat berdiri dulu. Tuh. Berdiri, jadi sambil badengar kita berdiri. Akhirnya saya ambil kopi. Saya tidak tahu mau bilang apa ke saudara, ya. Untuk mencapai pencapaian ini, ya. Ini memang butuh waktu, puluhan tahun. Ternyata. Ya, itu sebabnya mengapa saya tidak mau digagalkan. Kita pusing. Apa le? Toh? Jadi kadang-kadang saudara, aduh kita kok ini so sakit, kita so lelah, kita so apa le? Dan saya bersyukur sekali saudara. Semakin banyak tidur, semakin sakit sampai kepala. Lebih tak bangun. Tuh, ini udah tidur bukan bikin baik. Malah bikin lebih sakit kepala. Dan kali semua sakit kepala, ini semua sakit. Saya tiba-tiba langsung, oh enggak. Memang Tuhan ketuk baking begitu pak kita. Supaya yang enggak usah tidur bangun jo. Dan sekali lagi, saya bersyukur dan sangat bahagia dengan keadaan ini. Menurut saya ini sebuah pencapaian. Dan sekali lagi saya tidak mau digagalkan. Ya begitu. Memang sebenarnya sudah ada pikiran. Saudara ini kamar kan, SSP kamar terlalu besar. So ada pikiran kita semua sekat ya. Biar tidak sekat penuh tapi mau disekat. Jadi maksudnya jangan lihat-lihat tuh tempat tidur. Ya, kalau cuaca model begini tuh belum kalau so lelah. Tuh dapat rasa
Kalau duduk di tempat tidur ini kan lebih enak. Nah, karena duduk di tempat tidur lama-lama semua tidur. Oh enggak, jadi saya berpikir, oh kayaknya ini tuh bagus ini mesti disekat ini. Tuh, dipisahkan ini ruang kerja, sana ruang tidur. Tuh. Mari saudara, orang buat sesuatu ya yang akan membuat saudara benar-benar terhubung kepadanya. Begini, yang kenal saudara itu siapa? Tuhan dan dirimu. Jadi saudara paling tahu kalau saudara tekan ada ini. Kalau orang lain mungkin ada cuma itu leh. Nah, saudara kan paling tahu saudara itu siapa. Untuk mencapai keinginan Tuhan, kerinduannya, kehendaknya. Harusnya ada yang saudara mesti lakukan dalam dirimu. Tuhan bisa merubah kita detik ini juga. Boleh. Tuh orang langsung jadi orang lain. Boleh. Dia kan pencipta. Tapi dia tidak mau melakukannya. Dia akan menolong orang yang mau taat. Saya bisa mencapai misalnya yang saya sebut pencapaian ini. Ya, mungkin menurut orang lain, pencapaian apa itu pendeta Rona itu udah dapat? Pencapaian yang kau tidak kau capai. Pencapaian yang kau tidak mau. Tapi bagi saya ini sebuah kebahagiaan. Makanya kemarin waktu COVID orang-orang bingung. Orang cuma tak putar-putar di rumah. Ya saya ya kita yang cuma di dalam kamarnya enggak putar-putar di dalam situ terus begini. Nyandak keram-keram. Yang aneh sampai sekarang harusnya saudara katanya duduk lama. Ini kita sudah duduk puluhan tahun model begini. Kayak padang nyandak ambeien. Apa kok saudara? Waktu engkau melatih diri. Membiarkan dia menjadi segala-galanya dalam hidupmu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara pikir ini kan cuma menyenangkan Tuhan. Saudara tidak tahu, ini akibatnya ini kepada diri kita. Untuk orang lain, dia akan berpikir kalau saudara menyusahkan diri. Tapi waktu saudara mencapainya, saudara akan tahu, ini manusia yang benar-benar sejati. Nah itu, waktu kita bisa mengasihi Tuhan dengan taat penuh. Saudara nanti jadi manusia betul-betul manusia. Manusia yang berkenan pada Tuhan. Ya, begini, kita kan manusia diciptakan oleh Tuhan. Saudara akan berfungsi benar sebagai manusia waktu saudara mencapai kesukaan, kesenangan Sang Pencipta. Saudara benar-benar menjadi manusia ciptaan Allah. Mengasihi dia akan menuruti segala perintahnya. Sekali lagi jangan pikir, oh semua juga effort Tuhan kong. Untuk kesenanganku dan apa. Nanti saudara akan temukan ternyata ini menyenangkanmu. Akibatnya menyenangkanmu. Akibatnya menghiburmu. Akibatnya menghidupkanmu. Akibatnya menyelamatkanmu. Jadi sebenarnya waktu Tuhan perintah ini, karena dia mengasihi kita, dia tidak mau kita binasa. Berarti waktu dia perintahkan ini, jangan cuma pikir, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Padahal saudara tahu enggak? Ini waktu kita melakukannya, yang akan nikmati hasilnya adalah kita sendiri. Segenap.
Jadi waktu Tuhan tuntut segenap kan berarti tidak bersisa. Segenap tidak bersisa, semuanya, seluruhnya. Itu kan segenap. Semuanya. Tidak ada tempat yang tersisa. Tidak ada. Oh Tuhan, kita jadi di sini. Nah, ini for kita dengan tamang-tamang. Saudara harus apa? Membiarkan semuanya untuk Tuhan. Kong, orang mau mengasihi orang. Tadi hukum yang kedua. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau pasti akan mengasihi sesama. Bikin dulu ini. DP bukti saudara akan lihat. Dampaknya dari segenap hati mengasihi Tuhan. Saudara akan sangat mengasihi sesamamu. Jadi bukan, jadi dia sudah tidak bersosial. Siapa bilang? Justru makanya saya bilang, orang yang sangat mengasihi Tuhan, sangat taat kepada Tuhan, sangat takut dan sangat menghormati Tuhan. Loh, dia ini yang paling baik-baik. Bayangkan Yusuf toh, sampai itu ibu so bertelanjang, dia tidak peduli. Bukan cari kesempatan. Itu sudah terbuka kesempatan. Dia tidak cari kesempatan. Dia sudah berada pada kesempatan. Dan Yusuf menolaknya. Kenapa? Di hatinya, di pikirannya cuma ada Tuhan. Jadi saudara juga tidak bisa bilang, oh orang kok sayang Pak Tuhan. Jadi soalnya tidak pikir-pikir pangoni. Nah, itu kan ya. Soalnya tidak ada tuh forngoni, semua for Tuhan. Justru karena saudara mengasihi Tuhan, kau pasti akan melihat. Itu orang, aduh saudara. Ada tadi malam saya dengar ada pendeta tadi malam dia bicara begini. Waktu dia ada di Uganda kalau tidak salah. Dia bilang tiba-tiba saya lihat ada 2 anak perempuan kecil. Yang dia bilang, pertama dia pikirnya ngapain anak-anak itu di situ? Di tempat sampah. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya. Dia lihat anak-anak kecil itu rupanya dari tadi di tempat sampah itu. Mereka bukan mencari mainan atau apa enggak. Mau cari makan. Jadi tiba-tiba dia lihat mereka mengambil sesuatu lalu memasukkannya di mulut. Rupanya don 2 kotek mau makan, cari di tempat sampah. Dia langsung ingat ayat ini. Yesus bilang, kalau kau mengasihi aku. Itu perintah pertama. Perintah hukum kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dia langsung begini. Bayangkan aku harus mengasihi anak-anak yang makan dari sampah itu. Seperti aku mengasihi anak-anakku. Dia bilang aku langsung berpikir. Bagaimana kalau anak-anak saya yang makan sampah itu. Jadi dia bilang. Waktu dia lihat pemandangan itu dia langsung bilang ke istrinya. Berarti ada yang orang mesti jual. Mari orang jual sesuatu supaya anak-anak yang makan dari sampah itu tidak lagi makan sampah. Kalau sudah tahu ini pendeta satu ini. Ada kan orang lain, ini orang-orang, ini pandangan pada umumnya. Orang Cina kan jago berdagang. Nah ini pendeta ini Cina. Cina yang kemudian dewasa di Amerika. Ya, kalau saudara lihat ini khotbah-khotbahnya, saudara dia cara berkhotbah, saya tidak jamin saudara bisa suka. Kalau saudara mengerti bahasa Inggris, ya mungkin saudara mau suka dia berkhotbah. Ya, orang pamalas ikut tidur dengar dia khotbah.
Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara akan dapat rasa ini khotbah yang benar. Pendeta itu saudara, dia kesaksian dia bertobat waktu di SMA. Bukan Kristen itu. Bukan Kristen, dia dulu agama Buddha. Buddha lalu menjadi Kristen. Dan dia buat gereja. Gereja di Amerika yang bukan cuma orang Cina. Ya, sering dia berkhotbah dan dia bilang, saya senang karena ternyata kamu ya orang-orang berkulit putih sekarang dengar pak kita orang Cina. Ngunipe gembala. Sampai belasan ribu jemaatnya saudara. 14.000 atau berapa. Kemudian setelah dia baca Alkitab, sikap Yesus dan semuanya, dia mengambil keputusan yang berbeda. Dia kasih ke orang lain itu gereja. Hah? Orang bilang, hah? Ini gak ada yang nge-backing. Kamu yang rintis. Sampai gerejanya megah. Yang saudara, ya itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kayaknya, Brur masih ada soalnya. Ya. Dia mengambil keputusan meninggalkan pelayanan belasan ribu itu. Dan dia kembali melayani dari rumahnya. Jadi tergantung yang datang 5 orang, 6 orang, 10 orang so banyak. Berkhotbah di rumahnya. Orang pikir dia so gila. Istrinya bule. Nah, so gila pada itu bule tuh. Ini dokter saudara. Jangan pikir dia biongo ya. Lalu setelah dia melayani di situ, itu jadi berapa saja orang yang terkumpul datang di rumahnya, itu yang dia layani. Ya, jadi bahkan tanpa alat musik. Saudara, kalau saudara lihat, ini dapat rasa ini pendeta ini memang so gila dia. Ya. Kalau nggak salah pas COVID pecah, ya, orang pindah ke Hong Kong. Nah kalau orang kan di Hong Kong, ada orangnya, enggak bayangkan saudara, orang Bamati mau pi Amerika dia pulang di Hong Kong, kembali ke tanah air. Dan saya terkejut saudara. Justru mungkin gara-gara keputusannya yang segila ini. Sekarang ini dia malah paling diminati. Dia diundang di mana-mana di seluruh dunia. Orang ini. Dia tidak punya karunia. Jadi kalau saudara lihat cara khotbahnya. Beda sekali saudara sebenarnya dengan sespe model. Ya. Dengan pendeta karismatik. Mereka lihat dia sangat berbeda dan saya tidak jamin, saya tidak percaya kalau saudara akan suka pada dia. Mulia dan pemodel dong. Ah, begitu. Oh iya, begitu. Ya. Jadi saudara bayangkan berarti dia mengadopsi beberapa anak. Kalau tidak salah anaknya 4. Dia tambah 3 jadi so 7 DP anak. Tidak terlalu banyak tuh. Tidak terlalu banyak. Sedikit DP anak. Dan itu bayangkan berarti dia sampai soalnya tidak ada apa-apa saudara kalau mau lihat pada dia. Ini memang kalau mau bilang orang gila ini sudah jadi gila. Ukuran dunia. Masa dia sudah mencapai. Ini sukses gerejanya berarti. Dia tinggalkan yang sukses itu. Karena untuk dia setelah dia periksa Alkitab. Dia bilang Yesus bahkan tidak pernah mencari kerumunan orang. Dia hanya tidak cari orang banyak. Kalau saudara lihat Injil Yohanes. Malah Yohanes banyak sekali cerita di Yohanes yang dia angkat. Pertemuan Yesus dengan 1 orang. Dan Yesus layani. Kandati dia naik perahu. Tuh, pergi dengan murid-murid. Bayangkan orang 13 orang kan 12 tambah Yesus.
Jadi 13 orang cuma mau melayani satu orang gila. Kok ada DP untung? Ya enggak, itu babi-babi. Yang kemudian setan masuk di situ, bukan Yesus bawa kau jual. Justru babi-babi itu langsung stres. Setan masuk, babi-babi langsung bukan pergi di pasar tuh babi. Langsung apa? Langsung terjun bunuh diri. Jangan sampai torang kurang babi-babi lebih bagus. Ya, torang suka sekali dengan setan. Kalau babi-babi enggak, setan masuk langsung masuk jurang dorang. Jadi saudara jangan senang jadi setan petamang. Harusnya kita dengan setan ini akan membunuhku. Begitu saudara. Yang babi lebih bagus dari orang. Ya, babi langsung kasih tunjuk sebenarnya contoh untuk manusia. Begini kalau setan masuk langsung mati engkau. Lebih baiknya ndak usah hidup daripada setan ada dengan kita. Nah, begitu. Ya. Kapan setan ada dengan engkau? Kau tidak mau dengan firman Tuhan. Kau tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Kau tidak mau taat kepada Tuhan itu. Itu orang dengan setan. Bukan. Oh Tuhan, siapa mau dapat taat begitu? Segenap. Oh Tuhan, siapa mau dapat backing? Engkau sedang bersetan. Tanpa kau sadari, ada tempat-tempat tertentu for setan. Setan biar engkau nggak usah di tengah, di pinggir-pinggir aja sini. Setan di sini Jo. Tuhan, nyandak komang ini dosa komang kita sunya ndak terlalu suka mardiadang masih ada tampa. Kita masing-masing bisa menerjemahkan sesuai dengan keperluan kita hari ini. Saudara mendengar ini, saudara tahu. Oh Tuhan, berarti dan bayangkan saudara, apalagi kalau begini. Ini semua Tuhan kok, semua. Kecuali di sini. Ini kesayangan. Toh, saudara ingat mana itu? Apa? Dia tanya, guru, yang apa lagi yang aku harus buat supaya aku selamat? Dia bilang, jangan membunuh, jangan berzina. Oh, dari dulu kita ada backing. Oke, kalau begitu kurang satu. Nah, tuh satu itu ada di sini. So kurang satu. Dan gara-gara ini satu ini, dia pergi meninggalkan Yesus. Ternyata semua yang saudara ada lepas, itu gampang saudara lepas. Yang Tuhan tuntut itu sana. Ya, itu yang kau tidak bisa dan itu yang akan membuat kau terpisah dan kehilangan kekekalan bersama Yesus. So kurang satu. Kenapa nyanak mau tak keluar satu itu? Justru itu yang membuatmu binasa. Jangan bilang, oh ini semua tak bikin kurang ini no. Justru itu tuh Tuhan dah mau suruh. Berarti itu lain kan gampang. Itu lain cuma dikuli. Jadi cuma mandi kok gak usah sabong langsung hilang. Tapi yang mendarah daging padamu. Yang membuat kau bisa akhirnya bahkan menjual Yesus. Tuh. Itu tuh Tuhan dah tuntut. Jangan bilang kurang ini. Kurang ini kong semua 20 tahun. Bayangkan. Kurang ini 10 tahun. Kurang ini 5 tahun. Artinya kau tidak mengasihi Tuhan. Sebenarnya kau tidak memberi hatimu kepada Tuhan. Tapi selalu berharap akan ke sorga. Berpikir saudara sudah ibadah. Coba saudara kurang.
Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya padaku tentang apa yang hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Dia mesti tunjung. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Hormati ayah dan ibu. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu, apa? Semuanya itu telah kuturuti. Apa le yang kurang? Kong apa le ses? Ses ini asal khotbah marah-marah. Tuh kurang lawang-lawang ada khotbah orang yang minta Tuhan. Ini dang Yesus. So kurang satu. Sekarang begini saudara. Apa Yesus tidak tahu kalau sekurang itu tuh dia mau baking? Apa? Ini saya tiba-tiba ini. Waduh ini lu. Ini coba balik tadi. Jangan berzina, jangan mana itu. Coba. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kenapa Tuhan tuntut satu lagi? Dia pikir dia berhasil bikin jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Saudara tahu enggak? Itu satu itu mempengaruhi yang lain ini. Dia pikir dia sudah tidak pernah membunuh. Dia pikir dia tidak pernah berzina lagi. Dia pikir dia tidak lagi mencuri, dia tidak pernah mencuri. Dia tidak pernah berdusta. Saudara perhatikan, waktu dia tidak bisa lakukan yang tinggal satu. Justru sebenarnya apa? Itu satu itu kenapa dia tidak bisa lakukan? Karena sebenarnya dia tidak berhasil buat ini. Tidak mungkin berhasil. Ingat saudara, ini hukum Tuhan, ini semua saling berkaitan. Itu sebabnya tadi Yesus bilang apa? Kalau engkau lakukan hukum pertama dan terutama, semua ada di situ. Ya. Jadi sebenarnya apa? Orang muda tadi belum melakukan ini. Semuanya, semua dia tidak lakukan sebenarnya. Karena yang Tuhan tuntut segenap. Untuk Yesus, membenci saja membunuh itu artinya. Toh? Kalau kau tidak bisa mengasihi Tuhan dengan benar, dengan segenap hati, kau bisa saja sedang membenci dan kau adalah pembunuh. Osas kita yang tidak pernah berdusta, siapa bilang? Siapa bilang? Waktu kau bilang Pak Tuhan kamu adalah kekasih, tapi kamu tidak mau menuruti perintah Tuhan. Tidak mau taat, kamu sedang berdusta. Kita tercatat sebagai orang paling jujur di dunia. Nah, paling jujur kita dirembokan. Paling jujur di kantor, paling jujur dari mana? Di hadapan Tuhan benar kau jujur. Ini ukurannya ukuran Tuhan saudara. Kalau engkau tidak bisa melakukan yang Tuhan suruh ini, saudara pikir kurang ini, padahal enggak. Kenapa kau tidak bisa melakukan yang satu ini? Kenapa? Karena sebenarnya kau tidak melakukan semuanya. Tidak seperti tuntutan Tuhan. Tidak seperti ukuran Tuhan. Nah, toh. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sementara di atas ternyata pembahasannya tentang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yang namanya rencana sedang cuma mau pi Alfamart, mau pi pasar, mau pi warung itu rencana.
Dan bayangkan kalau saudara tidak peduli dengan Tuhan. Gitu. Tuhan mau suka apa? Saudara tidak pernah libatkan dia dalam hidupmu. Padahal dia ada di situ terus. Kan Tuhan tidak pernah tidak ada. Termasuk waktu saudara buat rencana. Ya, pagi-pagi jam begini sampai jam begini ini. Jam begini sampai ini. Tuhan ada di situ, dia tunggu-tunggu. Tempo apa dia bilang, Tuhan boleh kita mau baking ini? Padahal Tuhan ada di situ. Coba saudara. Dia yang punya doi. Dia yang kasih doi. Saudara mau pi makan, sedang mau panggil pada dia. Saudara ini mau panggil, padahal dia yang kasih itu doi. Ini maksudnya coba saudara bayangkan kira-kira seperti itu. Menurut saudara bagaimana? Hah? Semua dia yang kasih. Waktu saudara mau baking sesuatu, mau saudara malah cuekin dia ada di situ. Menurut saudara, coba saudara yang jadi orang itu. Bisa. Nah sekarang saudara bayangkan Yesus tidak pernah tidak ada. Toh. Bayangkan dia ada di situ kok haga-haga. Semua saudara akui katanya dari Tuhan. Tapi ternyata setelah engkau ada pada hari yang dia beri. Usia yang Tuhan kasih. Saudara baking apa coba? Waktu Tuhan kasih. Doi Tuhan kasih. Kesehatan dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Orang-orang terdekatmu itu Tuhan dah kasih. Waktu saudara bayangkan dan lihat kejadian-kejadian di sekitar. Justru yang membunuh orang terdekat. Ada pikir-pikir maling dah masuk. Saya pernah tahu cerita ini. Ya. Ini ibu so marah-marah dari, oh Tuhan bayangkan, gue ini enak lihat. Tuh apa? Bayangkan, so hilang tuh barang emas di dalam lemari. Yang ada orang lihat. Tak buka tuh lemari. Lama-lama dapat tahu. Di belakang lemari ada obeng. Jadi tuh maling so taruh situ tuh obeng, dia mau buka tuh lemari. Jadi tuh itu pencuri kok ada di dalam situ. Dia pikir-pikir ada dari luar nih tahu apa dia ada di situ. Jadi dia so tahu karena mau gantong di situ toh. Dia tahu orang yang mau periksa di belakang lemari, jadi taruh situ tuh obeng tiap kali dia poleo tuh lemari. Ambil semua isi lemari. Lalu saudara, bayangkan saudara kalau saudara tidur padahal itu pembunuh. Saudara tidur dengan dia. Nah, jadi sampai orang-orang yang ada di dekat bukan dari Tuhan. Hah? Kapan kau bersyukur kepadanya? Kalau tahu semua datang dari Tuhan. Kenapa bukan saudara papa tuh yang coba? Ada bapak-bapak yang bisa perkosa anaknya. Bisa maling rumah harta sendiri. Dia makan sendiri. Nah coba kalau saudara punya orang-orang dekat yang model begini, kira-kira saudara apa bisa? Nah saudara sekarang tidak ada orang-orang dekat, berarti kan anugerah Tuhan. Bayangkan saudara kunci semua pintu dan jendela, nih tahu tuh maling dah di dalam rumah. Apa? Nah kalau saudara tidak mengalami hal yang seperti itu, artinya kau sedang mendapatkan anugerah Tuhan. Hah? Ini anak-anak sesuai anak-anak li pamalawang dorang. Tapi saudara kalau mau lihat tuh anak-anak lain, oh Tuhan, sampai begitu, oh Tuhan.
Memiliki anak-anak ini adalah anugerah bagiku. Semua besar kepala deh orang. Sebentar mau minta roti. Saudara. Betul, saya nanya, oh Tuhan kasihan. Bayangkan dorang ya. Jadi saya tidak usah tanya. Jadi so bingung kita. Dorang so nyandak makan mar. Ini anak-anak mesti dorang. Oh mama mesti beli daging ya. Kan dati mama jual juga mama pe baju. Jual sepatu. Dorang mesti makan pokoknya. So lama kita makan cookies. Coba saudara. Oh Tuhan untung tapi anak kasihan. Basapu. Tuh. Ada puasa mar basapu. Cuci piring. Tuh. Yang tidak ada yang membantas. Bangun. Baking. Daripada orang lain tanya mana tuh anak. Belum pulang dorang ya. Dari keluar dari tadi pagi. So jam 12 belum pulang-pulang. Nah, ini anak-anak justru asal cari ada di dalam kamar. Nyadap di mana-mana. Tuh anugerah Tuhan. Jadi kapan saja saya mau suruh baking apa ada. Nah, anugerah lah. Kau masih mau minta apa nih dari Tuhan? Bayangkan segala sesuatu Tuhan kasih. Sudah bersyukur belum? Waktu Tuhan minta segenap dari kita. Orang banyak sekali tuh alasan ini dan itu. Padahal segala sesuatu Tuhan perlengkapi dalam hidup kita. Oke, orang yang punya miliaran rupiah. Tuh, apalagi triliunan, sudah kasih aja orang lain. Orang yang tidak peduli, asal ada makan. Pakai cukup, itu Tuhan udah bilang kok. Saya malah pikir-pikir ini, semua rubuh di lemari, so boleh kasih keluar akang tuh DP lain. Kasih aja pak orang, soalnya ndak aja pakai. Tuh orang mau tikus mau pakai. Nah coba saudara pulang di rumah kok manimpang. Tuh soalnya ndak guna. Sebenarnya begini saudara, salah deh ketuk mau kasih tuh ndak guna. Tuh, malah artinya dang. Tuh daripada saudara akhirnya orang lihat tikus so baking robek. Siapanya ndak kasih jo. Orang ini mental miskin tuh luar biasa saudara. Ya, sampai tuh nyandak wari yang saudara sebenarnya so nyandak mau pakai. Tuh. Talia bukan cuma memang saudara dan kali rasa begitu. Mau kasih orang tidak pikir dia mau kasih kalau dia karena dia ini mau pakai. Tuh. Saya sudah bertindak saudara ya. Jadi pokoknya so bertindak. Saya so bertindak pokoknya. Ada kasih semua tuh kita suka. Iya. Belum lama. Saya bilang ini tante sementara pakai. Ini kita ada pakai. Ini baru kita pakai minggu lalu. Ini ya. Pilih. Itu mana tuh aku suka. Ya saudara ya. Bukan kita kasih. Oh ini tuh tas ini mau pakai enggak. Kasih tuh tas suka. Oh kenapa? Ya. Kapan saudara bisa melakukannya? Berbagi makanan. Bukan nanti saudara sudah buang-buang so jadi busu baru saudara berbagi. Enggak. Itu tidak mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan kau akan mengasihi sesama. Begitu toh? Begitu saudara. Nah kali cuma itu. Tapi dorang soalnya nak makan. Kasih pada orang. Saya hitung ini anak-anak kan bukan anak-anak kecil. Nah. Dorangnya enggak usah terlalu buju-buju. Sana kasih yang anak kecili. Kasih aja pada orang. Dorang tuh ada anak kecili. For dorang jo. Coba saudara. Ini kalau saudara tidak melatih diri berpikir seperti itu. Saudara pikir gampang ini jadi taat. Segenap masalahnya. Tuhan tuntut tuh segenap hati. Bayangkan saudara mesti mengasihi yang lain. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bisa enggak? Kalau engkau belum mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, kau belum mengasihi. Nah, saat belum mengasihi, lalu kau kekasih Tuhan, bukan. Kalau kau kekasih Tuhan, kau akan mengasihi orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang berjumpa denganmu, seperti engkau dikasihi oleh Tuhan.
seperti Tuhan mengasihi orang itu. Nah, bisa enggak? Itu mengapa kita harus melatih diri, ya. Ini latihan Ini tidak mudah, saudara. Saya mesti melatih diri, membangun pikiran. Kalau Tuhan bilang seperti itu pasti yang paling tepat untukku. Tidak ada yang lebih tepat dari itu. Kalau aku belum mau, oh Tuhan tolong aku. Supaya aku tunduk kepadamu. Nah gitu. Nanti saudara lihat ya. Engkau melakukannya. Mungkin memang tidak langsung jadi. Ya. Ada saatnya sepertinya saudara akhirnya memaksakan diri untuk melakukannya. Tapi kalau saudara tidak mau melakukannya, ya tidak mau jadi. Coba dulu waktu orang masih kecil tuh mau belajar menulis, kayak apa gampang so. Ya mama yang ajar itu anak sampai so pastiu. Cuma dia mau pegang pensil masa nganin tahu. Iya mama kata kok so tua so mama. Huh? Ini anak kecil ya dia cuma suka bagambar. Nih mau batulis. Kan semua begitu. Perlu dilatih. Akhirnya setelah saudara so tahu. So nyanda usah jalia. Tahu batulis. Kenapa? Karena sudah terlatih. Jadi waktu saudara lihat, kenapa orang lain boleh? Oh, padahal sama-sama orang. Orang aja yang so terlalu banyak alasan. Ini nih boleh, ini nih. Orang lain boleh. Ya. Saya belum lama mendengar ada seorang pendeta juga. Ini pendeta Indonesia. Ya, dia bilang gereja saya di tempat macet waktu itu. Itu jalan termacet di Jakarta sana. Jalan Sudirman. Dia bilang bayangkan mau pi ibadah selalu terjebak macet. Ada oto, ada sopir. Tapi dia bilang enggak. Untuk Tuhan segalanya. Jadi silakan Pak sopir bawa ini kendaraan kita turun naik ojek. Dan dia bilang akhirnya jemaatku seperti itu. Dorang turun di dalam oto naik ojek. Supaya bisa ibadah. Kalau saudara menganggap Tuhan itu penting, artinya ibadah itu penting. Kalau ibadah itu penting, saudara akan melakukan apa saja. Untuk akhirnya bisa beribadah seperti yang Tuhan inginkan. Coba sekarang saudara renungkan itu. Apa yang kau sebut penting? Benarkah ini penting? Coba cek. Kalau itu penting saudara akan berusaha melakukan apa saja cari akal mau bikin bagaimana supaya dapat backing ini yang penting. Kalau engkau tidak bisa melakukannya karena itu tidak penting bagimu. Nah, coba renungkan dulu ini. Kalau engkau menganggap dia itu penting dan terutama. Hati-hati saudara. Jangan sampai ternyata engkau sedang memelihara berhala. Saya waktu bicara soal berhala, saya takut sekali. Tuhan, jangan sampai ada dalam hidup ini yang tanpa saya sadari. Ini berhala. Nah, semua orang tahu berhala itu bukan nanti ada patung di rumahmu lalu saudara sembah-sembah di situ, bukan. Ada sesuatu yang saudara anggap lebih penting dari Tuhan. Semua bisa dibatalkan kecuali ini. Nah, itu tuh berhala. Dan itu yang penting bagimu toh. Coba cek. Jangan sampai saudara bayangkan seberapa tahun ini dalam Tuhan. Semua dekat mati tarik. So bukan Tuhan segalanya. Tanpa kau sadar. Akhirnya saudara cuma tahu lagu Yesus segalanya. Tapi hatimu tidak pernah menjadikan dia segalanya. Oh hati-hati saudara. Di sini ini selalu dibicarakan. Jadi saudara tidak punya alasan
Tidak tahu? Tidak bisa. Ini selalu diingat-ingatkan. Tuh. Harto dan Deborah, saya ingat waktu bercakap dengan mereka dan saudara dengar tuh, waktu orang dua khotbah. Cuma itu yang dia anggap pesan penting di gereja ini. Ibadah tuh sungguh-sungguh. Tidak ada yang lebih penting dari Tuhan. Bukan cuma tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang sama penting dengan Tuhan. Nah, kita harus mencapai sikap hati seperti itu. Tidak mudah. Apalagi setelah saudara membiarkan hal-hal yang sebenarnya posisi nomor 2, nomor 3, nomor 5. Saudara jadikan dia satu tingkat lebih tinggi dari Tuhan. Hati-hati. Jadi akhirnya mengasihi Tuhan jadi tidak mudah. Lalu saudara bisa mati untuk Tuhan? Tidak mungkin. Kurang mau tunggu kau menyangkal. Ingat ya, tadi saya sudah beri contoh tuh. Tuh orang yang tinggalkan Yesus. Tuh, saudara ini, ya. Saudara membiasakan diri. Ya, tidak mengutamakan Tuhan, nanti saudara lihat. Saudara akan terbiasa dengan keadaan itu. Dan akhirnya untuk keluar dari keadaan itu tidak mudah. Akhirnya saudara justru malah marah pasas. Kau akan memusuhi kebenaran. Kau akan memusuhi gereja ini. Saya dalam hati memusuhi Tuhan. Kalau memusuhi saya ada pakai doi gereja, nah, bolehlah saudara, korupsi doi gereja. Yang kok aneh-aneh begitu. Ya, saya berpikir saudara, bayangkan saudara, itu amplop, siapa pada beli? Dan itu kalau saya yang siapkan atau saya yang itu kadang-kadang sudah bukan ses toh, lain kali, ya. Jadi kadang-kadang, kenapa ini amplop model begini? Ini harusnya selama masuk tanpa sampah nih amplop begini. Begitu saudara, kenapa? Saya tidak berpikir itu mau kasih pas saudara. Saya kan melatih saudara untuk memberi kepada Tuhan penghormatan. Jadi sampai ini DP tanpa, baking bagus, bersih. Jadi kalau nah, ini yang kotor, yang apa iso buang itu. Betul belum robek. Tapi dia sekotor enggak bisa. Ini kan bukan mau kasih ses. Ini kan kasih Tuhan masalahnya. Begitu ini kalau saudara itu ganti terus tuh amplop. Begitu. Ya. Aduh ya penghuni masih pakai nih amplop ini. Karena ini untuk Tuhan. Ada beberapa hal saudara di sini lain kali kalau maksudnya masuk di gereja, ya sebelum ibadah Pak ini orang ngatur. Iya, pikir-pikir semua rusak tarik bunga mahal-mahal dah beli, semua rusak. Mari tuh orang pasang. Ternyata kan pasang lumayan bagus toh daripada kelamarin cuma kayu. Saya sempat sini ada rapi-rapi. Saya berpikir dulu beda saudara. Waktu saudara PHT itu saudara taruh ini for Tuhan. Nah, saya tak mau bagaimana Pak saudara. Sukses ini tuh kalau masuk di dalam gereja sebelum ibadah. Rasa-rasa kita semua bikin semua. Nah soalnya anak mau belajar. Ini mau mengasihi Tuhan saudara. Mau memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Siapa direktur perusahaan bisa bapel gereja. Bagus saudara lihat ada saudara, ada video-video tertentu ya, orang-orang yang mencintai Tuhan. Sandar dan mercy, turun orang mau angkat, mau cuci gereja.
Saya nanti bayangkan Tuhan. Tuh. Lu orang anggap enteng. Di sini justru gereja itu kumpulan semua orang yang mengasihi Tuhan. Yang saudara tidak pernah sangka. Bayangkan ini konglomerat. Hah? Dia angka speaker, angka kursi. Ya. Dan itu membuat saya juga begini. Bayangkan Tuhan. Bisa seperti itu. Saya pernah lihat dulu ini ya. Tahu berapa tahun lalu, 15 tahun lalu itu kalau tidak salah. Di satu tempat. Saya kemudian baru tahu. Oh dia asisten bupati. Ya kendaraannya keren. Saudara. Dia pergi dengan orang. Pergi di di kampung kecil saudara. Angka speaker itu asisten bupati. Ada pakai DP Oto orang 2 Oto. Pakai DP Oto. Dia bukan suruh orang dia saudara. Dia suruh duduk di atas speaker. Ini pelayanan kecil sekali. Nah, di situ pertama kali saya kan tidak kenal. Oh, itu yang jemput Ibu Rona DP Oto. Oh, karena yang jemput kemarin itu sopirnya saya tidak tahu. Oh, cuma saya turun dari pesawat, oh dia yang jemput. Oh, ada yang jemput. Dan tahu kalau itu siapa. Ya, jadi setelah ketemu di ibadah malam kita lihat dia sibuk ke sana kemari angkat speaker dengan semua. Ya, pikir ini bukan di gedung mewah, aduh, ya, so di tempat terpencil gereja belum jadi, cuma sedikit orang. Dia bukan kasih tunjuk kalau kita tuh bos, dia malas siangnya nak ngapa-ngapain cuma dahaga pada orang. Tahu bilang apa saudara? Sekali lagi waktu engkau sungguh mengasihi Tuhan, saudara akan taruh dia di tempat yang terutama dan tertinggi dalam hidupmu. Dan saudara tidak pernah akan merasa kecil. Waktu engkau tahu engkau sedang melakukannya untuk Tuhan. Ini yang sebenarnya saya bilang ke anak-anak. Coba, betul ngoni ada di rumah sendiri. No? Gereja ini ngoni representasi ini rumah sendiri. Tapi waktu kau berpikir ini rumah Tuhan, kau akan memperlakukan ini dengan cara yang berbeda. Nah, saudara mungkin salah dengar. Saya bilang kalau kita yang lap sampai tuh kursi kaki kita lap. Dulu bro bilang begini, oh Tuhan yang ada orang mulia. Oh Tuhan, tapi bilang ini kan for Tuhan bukan for jemaat. Ini aku melakukannya karena aku tahu ini Tuhan. Lalu jadi dia baku iko. Lap sampai kaki meja. Saudara tidak percaya itu yang terlalu baking. Ada suruh pas saudara sekanya anda tahu. Ya. Ada banyak hal saudara di sini yang ini kalau mau jelaskan satu-satu saudara akan bingung. Ya. Saya belain, ini bagus for gereja. Oh ini bagus mau ganti bunga gereja. Ini, aduh begitu saudara. Oh ini bagus nih taruh di lampu di gereja. Aduh saudara, aduh. Kenapa for kita? Saya habis pikir saudara. Kalau saudara bisa memperhatikan dirimu. Benarkah kau mengasihi Tuhan? Tidak berdusta. Tidak maling uang tetangga. Barang tetangga. Benarkah kau bukan maling di hadapan Tuhan? Oh orang kasih perpuluhan. Cuma itu so. Waktu saudara semakin masuk mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, saudara akan tahu apa itu maling. Saudara akan tahu apa itu berzina. Bayangkan perzinahan rohani. Jangan salah saudara. Berhala itu perzinahan rohani. Saudara tidak pernah berzina dengan manusia. Oh sampai di pikiran lainnya tidak ada. Oh iya. Tapi kau tidak mengasihi Tuhan yang benar. Kau sedang berzina secara rohani. Ada hal-hal yang lain yang mengalahkan Tuhan di hatimu. Wah hati-hati. Harusnya Tuhan mengalahkan segalanya. Di hidup ini. Baru kau bukan pezina. Bayangkan saudara mati sebagai pezina. Masuk surga. Siapa dah ajar.
Bukan saudara ya. Sekali lagi, semakin saya mendalami, masuk lebih dalam, menikmati hadiratnya, semakin saya belajar sesuatu. Oh Tuhan, benarkah kita ini mau pergi surga? Dengan caraku seperti ini, benarkah aku ke surga? Kita bicara menyanyi begini, benarkah aku ke surga? Caraku seperti ini kepada firman Tuhan, benarkah aku bisa ke surga? Coba saudara, padahal kau tidak pernah tahu tanggal kadaluarsa semua sampai. Orang tidak pernah baca, tapi malaikat maut dia dah baca. Oh, sekurang 1 jam, semua habis waktu. Tanggal kadaluarsa so tiba, dan kau tidak tahu. Bayangkan semua sehat, tiba-tiba mati. Oh jantung, oh tahu dari mana? Makanya jangan begini, aduh saya kapan itu ya, saya sampai, oh Tuhan, orang kok cuma takut pak orang. Harusnya waktu saudara takut kepada Tuhan. Saudara kan tahu, bahkan mati pun menjadi saat yang paling berbahagia. Saudara kan sangat setuju dengan Alkitab, Wahyu 14. 3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan apa? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Situ dulu, titik. Siapa yang berbahagia? Yang umur panjang. Itu anak kecil pelagu. Itu orang dunia pepikiran. Tapi orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan, yang hidup bagi Tuhan, dia tahu ini dia. Berbahagialah orang-orang yang mati. Asal dia mati di dalam Tuhan. Bayangkan waktu saudara hidup dalam Tuhan, Tuhan ada di dalammu karena engkau juga ada di dalam Tuhan. Sedangkan mati berbahagia. Bukan orang kawin berbahagia. Bukan yang naik rumah baru yang berbahagia. Aduh. Bukan yang punya uang yang berbahagia. Bukan jadi anggota DPR baru berbahagia. Aduh saudara. Mati. Tuhan bukan main dong. Waktu saudara menemukan Tuhan, saudara akan tahu semua firman Tuhan betul. Ini konsep bahagia menurut Alkitab. Bahkan yang mati pun bahagia. Maka saudara, saya lain kali mau tulis itu sebenarnya. Jadi kepada orang-orang tertentu yang kita tahu, yang saya kenal. Ya waktu dia mati kita tulis turut berbahagia. Iya, ikut berbahagia. Ikut bersuka cita. Itu tuh berurut hari meninggal, saya orang tulis turut berduka cita, salah. Mari berbahagia bersama kami. Dia mati di dalam Tuhan. Pergi kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Maka dia berbahagia. Kalau dia berbahagia, keluarganya berbahagia. Nggak usah bilang turut berduka cita. Saya akan tulis turut berduka cita, saya tidak kenal orangnya. Lalu oh sementara mabuk kata dia kong. Oh ya turut berduka cita. Tapi kalau dia mati sebagai hamba Tuhan, ya betul-betul dia mengasihi Tuhan. Oh berbahagia. Siapa yang bilang? Lihat, sungguh kata Roh. Bayangkan, kalau Roh Kudus yang bilang sungguh. Oh kasihan kong, siapa yang mau bantah ini? Siapa? Tuhan yang
bilang ini sungguh. Jadi bukan berbagi, ini cuma bikin senang tuh keluarga. Salah, sungguh kata roh. Bukan sungguh kata Yohanes, sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Lalu orang sekarang, bukan perbuatan baik yang menyelamatkanmu. Jadi nggak usah melakukan perbuatan baik. Yang ini pemahaman masa kini. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Tapi justru karena engkau ini dipilih, dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, kau harus berbuat baik. Bodoh sekali. Ini perbuatan kita akan mengikuti kita. Yang tidak berbuat baik, ya pastinya tidak masuk surga. Yang ini pemahaman. Ini ngoni nih S berapa? S7. Nanti bilang kata pandai. Pandai kok mar bodok. Yang dengan mudah sebenarnya. Ya, karena kan pakai bahasa Indonesia. Ini sebenarnya semua orang, apalagi saya pakai bahasa Manado. Kok orang Manado masih nyak mengerti? Memang dasar engkau 5 tahun dengan Tuhan. Karena di sini tuh orang mau berjuang mengasihi Tuhan. Karena berjuang mengasihi Tuhan, saya harus memberi peringatan keras kepada orang yang sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terutama dan yang pertama. Engkau melakukannya dan engkau akan lihat. Engkau kemudian sadar, aduh, ternyata tak pikir kita sudah begini, tidak begini, tidak begitu, tidak begitu. Nin tahu semua kote kita belum baking. Oh Tuhan, ampuni aku. Sucikan aku. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Aku diperingatkan. Aku mau berubah. Tolong aku untuk melakukannya. Udah 10 kali kita coba. Marnya tidak berhasil. Thomas Alva Edison 10.000 kali. 10.000 kalinya tidak berhasil. Dia baking 10.001. Saudara baru 10 kali. Belum 10.000. Siapa mau dapat 10.000? Nanti saudara terkejut. Aduh tuh dulu kita mau dapat baking. Ternyata sekarang justru kita so benci sekali. Itu keadaan-keadaan yang kita so lewati. Begitu kok saudara. Akhirnya ternyata betul berdua dengan Tuhan tak dapat digantikan oleh berdua dengan siapapun. Kalau saudara belum sampai di sana, kau dalam bahaya. Kau bukan kekasihnya. Kalau kau bukan kekasihnya, mungkin sekali kau kekasihnya setan. Karena dengan mudah kau digoda. Dan akhirnya saudara baking setan mau.